Kembali lagi bersama cerita selebriti. Dunia hiburan tanah air tentu saja menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemirsa. Seperti cerita update selanjutnya berikut ini. Pergelaran busana tahunan bertajuk Mel Ahyar Annual Show 2023 Kultulibrasi berhasil digelar pada Kamis 10 Agustus 2023 lalu. Mel Ahyar mencoba menawarkan koleksi hasil interpretasi atas dinamika akulturasi budaya dan regenerasi berimbang antara pelaku dan konsumen budaya. Dalam acara konferensi pers yang dihadiri banyak wartawan fashion, Mel Ahyar mengungkapkan konsep serta latar belakang pergelaran busana yang bertajuk Kultulibrasi itu. Mel Ahyar juga menjelaskan bagaimana cara mencari pijakan keseimbangan dan keharmonisan di atas negosiasi konflik-konflik itu demi regenerasi, relevansi, dan warisan. Selamat sore semuanya. Ya, sebenarnya Kultulibrasi ini juga sebuah nama yang sebenarnya nggak ada. Nama ini nggak ada. Kita meng-create this word gitu ya. Aku sama Mel di mobil kita ngobrol dari beberapa opsi pilihan. Intinya sebenarnya kami Mel terutama itu sangat terinspirasi, gitu, sangat menyenangi fenomena yang terjadi dinamika budaya. Jadi terutama dalam konteks akulturasi budaya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya adaptasi budaya ini kan sebenarnya pasti terjadi gitu kan. Bukan pilihan sebenarnya, udah pasti budaya itu beradaptasi. Dan dalam adaptasinya ini biasanya tuh ada konflik-konflik. Ya. Kita sebutnya biasanya ada konflik horizontal, itu biasanya terkait dengan teknologi gitu, yang muda dengan yang tua dan seterusnya. Nah, sama satu lagi sebenarnya yang kurang yang agak rendah perhatian adalah konflik di lintas generasi. Artinya ketika budaya ini beradaptasi, itu kan kita nggak boleh melupakan ada perbedaan generasi. Iya. Nah, ini menjadi tantangan sendiri. Nah, Kultulibrasi sebenarnya bercerita tentang bagaimana kita gitu ya mengusulkan, mendorong, which is ini yang kita lakukan juga sebenarnya. Kita terus berusaha berkompromi sebenarnya di antara konflik-konflik ini. Jadi satu keseimbangan di mana keseimbangan supaya ketika terjadi konflik itu mau berkompromi. Jadi tidak semata-mata berpikir mana yang nggak boleh, mana yang tidak boleh, karena biasanya kalau budaya itu kan dalam adaptasinya itu selalu tuh mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah, jadi Kultulibrasi ini gimana caranya kita bisa meregenerasi budaya kita secara berimbang di antara para pelaku budaya yang para seniman dan konsumen budaya yang menikmati budaya. Kultulibrasi ini juga sebenarnya lumayan personal dan cukup dalam juga buat aku sendiri, karena sebelumnya itu aku sangat tertarik dengan sesuatu yang berbau dengan sosial dan budaya gitu. Jadi tapi betul-betul yang namanya mengenal wastra, terus betul-betul yang namanya berkenalan dengan budaya wastra gitu ya. Kan aku di fashion, tentu saja yang paling dekat dengan fashion adalah wastra. Itu pada saat aku bergabung dengan Dewan Kerajinan Nasional dan sekarang juga bergabung dengan Warisan Budaya Indonesia. Dan di situ aku beneran kayak ditampar gitu. Kenapa? Karena sebelumnya aku nggak terlalu bisa mengolah wastra karena aku tidak merasakan sedalam apa value dari selembar kain tradisional yang kita punya gitu. Pada saat aku join di Dekranas dan berhadapan langsung dengan perajin,
wow sih, kayak oh ternyata prosesnya seperti ini, serumit ini, segila ini, tapi tidak di value segitunya gitu. Jadi dengan wastra yang berbulan-bulan mereka bikin 3 sampai 4 bulan hanya dihargain 250.000, 400.000 tuh rasanya gimana gitu. Dan aku juga melihat dengan kayak gitu, melihat kesenjangan dan konflik-konflik yang ada di situ dalam pewarisan budaya gitu. Jadi si wastra-wastra yang super cantik ini ternyata mulai banyak yang punah karena anak-anak si perajin ini lebih memilih untuk bekerja di tempat lain, misalnya di minimarket atau dia di kafe atau malah melakukan yang lain gitu. Mungkin jadinya menenun itu bukan sesuatu yang cool, bukan sesuatu yang patut diteruskan. Jadi tapi aku percaya mereka mengikuti, they will follow the money gitu. Jadi selama kita membeli menggunakan wastra dan uangnya ada, mereka, aku yakin sih mereka pasti mau meneruskan usaha dari ibu bapaknya. Nah, gimana cara untuk mewariskan si budaya ini supaya ada regenerasi di perajin? Salah satunya dan harus kita adalah meregenerasi customernya juga. Jadi jangan cuma mak gue doang yang pakai gitu, tapi ini sesuatu yang memang generasi kita atau generasi adik-adik kita tuh memang keren pakai gitu. Jadi kalau si generasi Z melihat bahwa oh ternyata keren ya wastra itu diginiin, sesuatu yang bisa gue pakai, dan akhirnya si perajin muda-muda ini pun melihat mereka memproduksi sesuatu yang cool gitu loh. Ternyata yang anak-anak muda juga suka pakai gitu. Jadi ini PR buat kita semua. Dan malam ini salah satu sedikit kontribusinya aku di budaya wastra Indonesia. Jadi supaya mungkin ada angle baru yang bisa men-trigger teman-teman generasi ke bawah untuk bisa lebih mendigest mengolah wastra itu seperti apa.